Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arianti Setiawan. Kali ini saya akan memaparkan tentang stimulasi perkembangan bahasa dan bicara anak pada keluarga. Stimulasi merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya dalam perkembangan bahasa dan bicara, karena merupakan indikator dari seluruh perkembangan anak. Stimulasi perkembangan anak dimulai dari sejak dalam kandungan, karena cikal bakal perkembangan bahasa bicara itu dimulai dari seorang ibu. Biasanya, perolehan bahasa bicara dimulai pada saat bayi lahir, usia bayi 3 bulan, usia bayi 6-9 bulan, dan seterusnya. Apabila dalam satu urutan itu tidak terlampaui, maka akan berkembang menjadi gangguan bahasa bicara. Perkembangan bahasa bicara itu biasanya dimulai pada anak baru lahir. Dia harus merasakan bahwa saat dia menangis karena lapar itu pasti berbeda dengan pada saat merasa tidak nyaman. Kemudian berkembang ke arah doubling 3-6 bulan, mulai mengoceh, lalu mulai meniru kata-kata orang tua. Tetapi apabila anak pada usia 6-9 bulan belum ada ocehan atau respon, maka orang tua harus curiga. Jangan sampai terlewati begitu saja, karena apabila tidak terdeteksi secara tepat, maka perolehan bahasa bicara itu akan mengalami gangguan yang nantinya akan menjadi gangguan komunikasi. Periode emas atau bisa disebut dengan golden age pada anak jangan sampai terlewati dan perkembangan harus sesuai dengan psikomotor. Artinya, gerakan-gerakan motorik harus terlampaui. Anak dengan usia 18-24 bulan biasanya sudah harus mempunyai pembendaharaan 50 kata. Namun, orang tua harus berhati-hati apabila di umur tersebut anak belum mencapai 50 kata. Kita harus dikejar karena itu merupakan suatu gangguan komunikasi yang biasa dikenal di masyarakat umum dengan istilah speech delay. Speech delay jangan dianggap enteng, karena semua potensi anak bisa dikejar dan jangan sampai terhambat. Apabila seorang anak mengalami gangguan keterlambatan bahasa bicara atau speech delay, disarankan agar segera mendatangi ke ahli terapi bicara dan seorang terapi akan mengarahkan ke orang tua dan seluruh orang-orang terdekat serta membuat program-program dan kerjasama pembelajaran untuk anak. 7 cara yang dapat merangsang anak agar cepat berbicara yang efektif. Yang pertama, ajak anak bernyanyi. Cara mudah dan menyenangkan yang pertama ialah melalui bernyanyi. Orang tua bisa membuat suara yang dipasangkan dengan gerakan. Hal ini karena pada balita umumnya mudah meniru ucapan saat dipasangkan dengan gerakan. Alasannya karena bunyi lebih mudah dipelajari usia balita daripada kata-kata. Orang tua bisa menyanyikan sebuah lagu yang telah orang tua karang sendiri saat anak tengah bermain. Hal ini akan lebih mudah merangsang otak untuk meniru apa yang dilantunkan oleh orang tuanya. Sering mengajak anak berbicara. Tak perlu menunggu usianya cukup untuk diajak bicara. Orang tua sudah bisa mengajak anak berbicara saat ia baru saja dilahirkan. Misalnya saja dengan mengatakan, "Ini mama" atau "Ini papa". Meskipun anak tidak bisa menjawab apa yang orang tuanya bicarakan, tetapi sel-sel pada saraf otaknya telah menangkap sinyal dengan baik dan menyimpan dalam memori. Jadi, semakin sering mengajaknya berbicara, maka ia akan semakin mengingat kosakata yang diajarkan. Yang ketiga, terus mengulang kata-kata yang sama. Jika ingin anak segera bicara, orang tua bisa menggunakan kata-kata dalam rutinitas sehari-hari yang terus diulang dalam beberapa kali. Orang tua bisa memilih kata yang mudah untuk anak ketahui, misalnya melatihnya menyebutkan kata mama atau papa, dan juga kata mudah sehari-hari seperti makan, minum, main, dan sebagainya. Teruslah mengucapkan kata-kata tersebut setiap hari, sebab semakin banyak diulang, maka akan semakin baik dan anak akan lebih mudah mengingat kosakata tersebut.
Yang keempat, jangan terlalu lama memberikannya gadget atau menatap layar TV atau HP. Jika anak dibiarkan menonton TV atau bermain dengan HP, itu akan membuatnya malas berbicara lantaran asyik melihat film atau video melalui layar. Alih-alih mengajak anak terlalu sering melihat layar TV atau HP, orang tua bisa mengajaknya bermain bersama sambil sesekali menyanyikan lagu kesukaannya atau mengajaknya berbicara hal-hal ringan untuk melatihnya berbicara. Yang kelima, sering membacakan dongeng. Cara melatih anak agar cepat berbicara adalah membacakan mereka buku cerita atau dongeng. Ada banyak dongeng yang bisa dibacakan seperti dongeng legenda, kisah nabi, dan para sahabat, serta dongeng kisah hewan. Saat membacakan dongeng, orang tua bisa membacanya secara perlahan dan dengan ekspresi yang tepat untuk menarik perhatian anak. Orang tua juga bisa menggunakan properti boneka tangan untuk bercerita. Metode ini terbilang efektif untuk meningkatkan kemampuan bicara anak. Yang keenam, pahami bahasa tubuh anak. Anak yang belum bisa berbicara umumnya akan menangis, merengek, tertawa, dan sebagainya untuk mengungkapkan rasa keinginannya. Sebagai orang tua, kita harus pandai dalam membaca dan memahami apa yang ingin diucapkan oleh anak. Orang tua bisa memahami ekspresi terlebih dahulu, lalu coba menjawab dengan ucapan. Misal, ketika anak menangis sambil menunjuk makanan, maka orang tua bisa mengatakan, "Adik mau makan?" Makan. Ulangi kata makan sehingga anak mengerti bahwa ketika ia lapar dan menunjuk makanan, itu tandanya ia ingin makan. Yang ketujuh, mencukupi gizi dan nutrisi hariannya. Pemberian nutrisi yang tepat juga menjadi pengaruh perkembangan syaraf motorik dan sensorik anak. Misalnya saja dari susu formula, telur, buah, dan sayuran, ikan, dan makanan sehat dan lainnya. Ada hal penting, yaitu menghindari pemberian makanan yang mengandung MSG atau zat adiktif. Usia anak di bawah 2 tahun memang menjadi masa golden age bagi seorang anak. Otaknya pun semakin banyak mengenalkan hal baru dengan cepat. Jadi, ajari banyak hal-hal baru yang positif untuk pertumbuhan anak ya. Sekian pemaparan dari saya.